Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardiansa akan mencoba membuat media pembelajaran berupa video interaktif guna memenuhi tugas mata kuliah sumber media pembelajaran. Sebetulnya langsung saja di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pelepasan dan perubahan harta materi fikih tingkat madrasah aliyah seperti itu. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama hibah, sodaqah, dan yang terakhir yaitu wakaf. Nah, langsung saja yang pertama yaitu hibah. Hibah adalah pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Hibah merupakan salah satu bentuk perubahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum. Lalu hukumnya sendiri yaitu hukum hibah mubah, jadi boleh dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya rukun dan syarat hibah. Nah, rukun yang pertama yaitu pemberi hibah atau wahib. Nah, pemberi hibah ini syaratnya harus sudah baligh, dilakukan atas kemauan sendiri dan dibenarkan melakukan tindakan hukum dan berhak orang yang berhak memiliki barang tersebut, seperti itu. Lalu rukun yang kedua yaitu penerima hibah. Penerima hibah syaratnya hendaknya penerima itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah, jadi harus jelas siapa yang akan dikasih, seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 3, rukun yang ketiga barang yang dihibahkan atau mauhub. Nah, syarat-syarat barang yang dihibahkan yaitu jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga betul milik pemberi hibah. Seperti itu. Lalu rukun yang terakhir yaitu akad atau ijab qabul. Dan selanjutnya yaitu macam-macam hibah. Nah, macam-macam hibah yaitu ada 3. Yang pertama hibah bersyarat. Lah, apa sih hibah bersyarat? Apabila hibah dikaitkan dengan satu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seseorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak pertama penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah. Persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah. Lalu yang kedua hibah umroh atau hibah manfaat, yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Nah, contohnya bila penerima hibah meninggal dunia maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat sebagai ariyah atau pinjaman dan hal ini boleh dilakukan. Lalu yang ketiga terakhir yaitu hikmah rukbah. Hikmah rukbah adalah pemberian bersyarat. Jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada penerima hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila dengan syarat bila aku mati terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu hikmah hibah. Hikmah hibah yaitu banyak ya, diantaranya menghilangkan rasa iri dengki, menghilangkan kebakhilan jiwa atau kemeditan atau kepelitan jiwa, mewariskan rasa kasih sayang, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi tadi. Selanjutnya yaitu sodaqah dan hadiah. Pertama kita akan mengetahui pengertian hibah terlebih dahulu. Maksudnya pengertian sodaqah dan hadiah.
Lah apa sih sodako itu? Sodako ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang menunjukkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Seperti itu. Lalu sedangkan hadiah sendiri yaitu akad pemberian harta pemilik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sodako itu tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk sodako. Sesuai hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakotun. Tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sodako. Hukum menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya boleh karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas, seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum sodako dan hadiah. Hukum sodako adalah sunnah sedangkan hukum hadiah adalah mubah, boleh saja dilakukan dan boleh saja ditinggalkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perbedaan sodako dan hadiah. Apa sih, kan tadi sedikit mirip ya. Nah, di sini dijelaskan perbedaan sodako dan hadiah. Sodako ditujukan kepada orang tidak mampu atau orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi, seperti itu. Lalu perbedaan yang kedua, sodako untuk membantu orang-orang tidak mampu yang membutuhkan kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan sebagai penghargaan kepada orang yang dihormati. Nah, lalu yang sodako adalah wajib dikeluarkan keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah. Seperti itu. Jadi sodako bisa saja dihukumi wajib ya, jika keadaan menghendaki wajib bersedekah atau sodako. Selanjutnya rukun sodako dan hadiah. Yang pertama yaitu rukun sodako dan hadiah, pemberi sodako atau hadiah. Jadi harus ada ya, masa tidak ada yang memberikan. Lalu penerima sodako atau hadiah, lalu ijab kabul, lalu adanya barang atau benda yang disodakokan atau dihadiahkan. Selanjutnya syarat sodako dan hadiah. Orang yang memberikan sodako atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawa perwalian orang lain. Lalu penerima sodako haruslah orang yang benar-benar melakukan karena keadaannya terlantar. Penerima sodako atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Barang yang disodakokan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya, seperti itu. Selanjutnya yaitu hikmah dilakukannya di sodakoh dan hadiah. Apa sih hikmahnya? Tentunya banyak ya. Ini diantaranya yaitu mendapat naungan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat, seperti itu. Biar kita ketika sodakoh atau memberi hadiah itu mendapat naungan, seperti itu, memadamkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kunci meraih kelezatan iman menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. Jalan meraih keikhlasan menemukan ukhuwah Islamnya, dapat menghindarkan dari berbagai bencana dan menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas yang terakhir yaitu wakaf. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa pengertian wakaf, seperti itu. Langsung saja, wakaf adalah mengalihkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan organisasi yang memberi manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah Ta'ala. Atau juga dapat diartikan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat dengan tujuan ibadah dan mencari ridha Allah. Nah, seperti itu. Barang tersebut boleh diperjualbelikan atau dihadiahkan kepada orang lain atau diwariskan. Selanjutnya yaitu hukum wakaf. Apa sih hukum wakaf itu? Hukum wakaf yaitu sunnah
dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah semata-mata, tidak boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan, karena mewakafkan termasuk sedekah jariah, seperti itu. Selanjutnya yaitu rukun wakaf. Apa aja sih unsur-unsur atau sesuatu yang harus ada dalam wakaf? Yaitu yang pertama, orang yang mewakafkan atau yang biasa disebut wakif. Jadi ketika wakaf itu harus ada orang yang mewakafkan, lalu yang kedua harus ada orang yang menerima wakaf atau pihak atau golongan atau masyarakat itu, lalu barang yang diwakafkan harus ada, lalu ikrar atau siwot, seperti itu. Selanjutnya ketika sudah ada rukun maka harus ada syarat. Nah, syarat-syarat wakaf. Yang pertama, orang yang mewakafkan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, lalu yang kedua, atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan. Pihak yang menerima wakaf jelas adanya. Jadi harus jelas kepada siapa benda wakaf itu atau barang wakaf itu diserahkan. Barang yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pribadi, seperti itu. Jadi ini untuk kepentingan masyarakat ya. Lalu yang kedua, lalu barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Jadi harus ada ketika diserahkan, oh ini saya akan mewakafkan tanah, saya akan mewakafkan masjid ini, dan sudah dibangun dan sudah jelas ada barangnya, seperti itu. Selanjutnya, barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa bertahan lama, seperti tanah, kan gitu, bangunan-bangunan. Lalu berlaku untuk selamanya, artinya tidak terikat oleh waktu tertentu. Jadi selamanya ketika barang tersebut sudah diwakafkan maka sudah milik masyarakat umum, tidak boleh diambil kembali, seperti itu. Lalu orang yang mewakafkan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Nah, tadi sudah dijelaskan, ikrarnya jelas lebih afdol jika dibuktikan secara tertulis, biasanya dalam bentuk akte notaris, surat wakaf dan dari pengadilan agama atau kantor urusan agama. Jadi ikrarnya jelas, seperti itu. Selanjutnya yaitu macam-macam barang yang diwakafkan. Berdasarkan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, barang yang diwakafkan itu harus konkret, artinya dapat dilihat wujudnya dan dapat dihitung jumlahnya, sifatnya. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang belum tampak, misalnya mewakafkan masjid yang belum dibangun, seperti itu. Selanjutnya mengganti barang wakaf. Apakah boleh mengganti barang wakaf? Nah, di sini barang yang diwakafkan kan aslinya tidak boleh diganti. Namun persoalannya akan lain jika misalnya barang wakaf tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, kecuali dengan memberikan harga atau nilai jual setelah barang tersebut dijual. Nah, tapi harus ada sebabnya. Tidak boleh langsung barang wakaf itu diganti. Nah, di antara sebab-sebabnya yaitu penggantian karena rusak, sehingga manfaatnya berkurang atau mungkin hilang. Misalnya wakaf sound system yang sudah rusak karena sudah lama dipakai, lalu diganti dengan baik, nah itu diperbolehkan. Lalu penggantian karena kepentingan yang lebih besar, misalnya mengganti masjid dengan lebih layak lagi bagi kepentingan penduduk setempat, ini diperbolehkan oleh Imam Ahmad yang berdalih bahwa Umar bin Khattab memindahkan masjid Kufah ke tempat lain yang lebih layak, sementara masjid lama tanahnya dijadikan pasar buah-buahan, seperti itu. Selanjutnya yaitu sebab penggantian karena kebutuhan. Misalnya ada orang yang mewakafkan kuda perang, dijual, lalu ternyata dijual, uang atau penjualannya dibelikan sesuatu yang lebih dibutuhkan masyarakat. Nah, karena pada saat ini kan kuda perang itu belum terlalu berguna, seperti itu. Jadi bisa diganti dengan dijual dulu, diganti barang lain seperti semen, ubin, atau yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, hikmah dari wakaf. Nah, yang
Di antaranya yaitu mendidik manusia untuk bersedekah dan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, membantu mempercepat perkembangan agama Islam, baik sarana prasarana umum sebagai perlengkapan yang diperlukan dalam pengembangan agama. Lalu yang ketiga, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Dapat membantu dan mencerdaskan masyarakat, misalnya wakaf, buku, kitab Al-Quran, dan lain-lain. Nah, itu kan bisa mencerdaskan masyarakat, menghimpun kekuatan dalam masyarakat, baik lahir maupun batin, material maupun spiritual. Nah, seperti itu. Nah, sudah semua yang bisa saya jelaskan tadi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.